Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat sukacita ini saya akan menyampaikan lanjutan pelajaran mengenai bait suci Allah. Saudara, saat ini saya akan menyampaikan mengenai meja roti sajian yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 37 ayat 10 sampai 16. Saudara, meja roti sajian ini merupakan satu benda yang kita temui kalau kita masuk ke dalam bait suci Allah. Benda pertama yang kita temui itu adalah meja roti sajian, kemudian juga pelita emas. Namun di sini yang akan saya sampaikan dahulu adalah meja roti sajian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, meja roti sajian ini secara fisik ini merupakan suatu perabot di dalam bait suci Allah yang berfungsi untuk meletakkan roti sajian. Saudara, roti sajian yang terdiri dari 12 ketul roti dan dibagi menjadi 2 susun. Jadi masing-masing susun itu nanti ada 6 ketul roti. Saudara, nanti di sana ada arti yang lebih dalam, di sini arti globalnya saja. Saudara, meja roti sajian ini ayatnya di Keluaran pasal 37 ayat 10 dan 11. Dibuatnyalah meja itu dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni dan dibuatnya bingkai emas sekelilingnya. Saudara, meja roti sajian yang merupakan perabot bait suci Allah yang berfungsi untuk meletakkan roti sajian ini di dalam arti rohani sekarang, saudara, kalau di dalam badan kita ini menunjuk kepada alat-alat pencernaan, organ pencernaan, perut, lambung, dan lain sebagainya. Kalau kita ada kesalahan di sana, ada teguran di lambung, lambungnya sakit, mah, dan lain sebagainya, saudaraku. Kemudian juga mulut, semuanya yang berkaitan dengan sistem pencernaan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian di dalam arti yang lebih dalam, ini meja roti sajian ini menunjuk kepada, saudaraku, yang pertama tadi dibuat dari kayu penaga. Saudara, ini menunjuk kepada kehidupan kita semua. Kehidupan kita ini memiliki sifat dasar yang penuh hawa nafsu, penuh cacat celah, penuh kelemahan. Saudaraku, sifat kayu penaga itu sifat yang saudaraku sangat rapuh. Bila itu tidak digunakan untuk membangun bait suci, mungkin kayu penaga itu bisa juga cuma dibikin untuk membuat bangunan, begitu saudaraku, atau bangunan-bangunan yang lain, atau bahkan mungkin tercecer di jalan, atau mungkin bisa jadi kayu bakar, saudaraku. Tetapi ketika kayu penaga ini, saudaraku, dijadikan perabot di bait suci, dia harganya menjadi lebih tinggi, dia menjadi lebih bernilai. Saudaraku, ini mengandung arti apa? Persekutuan kita kepada firman Tuhan. Saudaraku, persekutuan kita kepada firman Tuhan, kalau kita menghayati, melakukan, mempribadikan firman Tuhan, kehidupan kita yang seperti kayu penaga, saudaraku, yang penuh hawa nafsu, cacat celah, noda itu, saudaraku, itu disalut dengan emas murni, dengan kepribadian surga. Ini yang kedua, bahwa meja roti sajian itu, saudaraku, itu terbuat dari kayu penaga yang disalut dengan emas. Saudaraku, ini artinya menunjuk kepada sifat ilahi yang membalut segala kelemahan kita. Jadi kalau kita membaca firman, kita mempelajari firman, kita mendengar firman dari hamba Tuhan yang sedang menyampaikan pemberitaan firman, itu membentuk karakter kita, menyalut hidup kita, sehingga kita menjadi seperti kayu penaga yang disalut emas. Saudaraku, kita menjadi begitu berharga kalau kita itu melakukan firman Tuhan.
Akan tetapi kalau hidup kita ini tidak melakukan firman Tuhan, hidup kita menjadi tidak bernilai. Kita keleleran di jalan. Bahasa gampangnya begitu, saudaraku. Jadi kalau seseorang itu hidupnya tidak disalut dengan firman Tuhan, tidak membaca firman Tuhan, tidak mempribadikan firman Tuhan, hidupnya akan keleleran di jalan. Nasibnya tidak menentu. Menjadi kayu penaga yang sangat kurang bermanfaat. Paling-paling ya dijadikan untuk membangun gubuk atau bangunan lain yang sebentar juga lapuk, kemudian hancur, saudaraku. Demikian sifat kayu penaga kalau tidak disalut emas. Orang-orang yang tidak mau mempribadikan firman Tuhan, orang-orang yang tidak mau mempribadikan, saudaraku, kebenaran firman Tuhan menyalut hidupnya. Saudaraku, ini hidupnya akan menjadi tidak berarti, seperti kayu penaga yang saya katakan tadi keleleran di jalan, nasibnya tidak menentu. Saudaraku, fungsinya tidak menentu, saudaraku. Oleh karena itu, kita harus disalut dengan emas. Ini yang kedua, disalut dengan kepribadian firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar, saudaraku, yang kita baca tiap hari. Saudara punya harian, jadwal harian membaca Alkitab, itu bagus, diteruskan. Tapi itu juga harus dipribadikan, saudaraku, supaya badan saudara, hidup saudara ini disalut dengan emas murni, dengan sifat ilahi yang menyalut hidupmu sehingga hidupmu berarti. Saudara tidak akan keleleran di jalan lagi. Saudara akan hidupnya akan menentu. Saudara akan memiliki jalan hidup yang pasti. Saudara akan memiliki satu kepastian dan jaminan kehidupan, baik hidup yang sekarang maupun hidup nanti di surga yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian di dalam ayat tadi juga dikatakan bahwa disalutnyalah itu dengan emas murni dan dibuatnya bingkai emas di sekelilingnya. Bingkai itu jadi semacam karangan begitu, saudaraku. Bingkai yang indah mengelilingi meja roti sajian. Ini menunjuk apa, saudaraku? Ini menunjuk kemuliaan yang akan diterima oleh orang-orang yang hidupnya disalut, mau mempribadikan firman Tuhan dalam hidupnya. Dia akan menerima hadiah mahkota kemuliaan. Dia akan menerima bingkai kemuliaan dari surga. Hidupnya baik yang sekarang ini, saudaraku, ataupun hidup yang akan datang akan diberikan hadiah mahkota yang luar biasa. Keindahan, saudaraku, satu kemuliaan yang akan diterima setiap orang yang hidupnya dipenuhi firman Tuhan. Saudaraku, jadi ada 3 hal penting tadi, saudaraku, di dalam kaitannya dengan meja roti sajian ini. Pertama, meja roti itu terbuat dari kayu penaga, itu artinya kita sebagai manusia darah dan daging yang penuh kelemahan. Kemudian yang kedua, hidup kita ini harus disalut dengan emas. Dengan mempribadikan firman Tuhan, hidup kita ini akan menjadi berarti. Kita lebih berarti, saudara. Hidup kita menjadi berarti, arah hidup kita menjadi jelas, berkat-berkat kita menjadi jelas, saudaraku. Saudara tidak akan diizinkan keleleran lagi di jalan. Saudara, kalau kayu penaga, saudara, di jalan mungkin nggak akan diambil orang, saudaraku. Tetapi kalau kayu penaga sudah disalut emas, saudaraku, siapa yang nggak mau ngambil? Pasti diambil, saudaraku. Saudaraku, jadi sangat berharga. Yang kedua, kita disalut dengan sifat ilahi. Kita mempribadikan firman. Firman itu yang menyalut kehidupan kita sehingga sifat-sifat daging kita ini, saudaraku, terbalut, tersalut semuanya dengan kuasa ilahi dengan cara mempribadikan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudaraku, dari kaidah yang terkandung di dalam arti rohani meja roti sajian ini adalah bingkai emas. Setiap orang pribadi darah daging yang penuh cacat celah, tetapi dia mau melaksanakan firman Tuhan. Dia mau melakukan firman Tuhan. Dia menjadi pelaku firman. Dia membungkus sifat kedagingannya itu dengan sifat ilahi. Sehingga
sifat-sifat jahatnya tidak muncul lagi, maka kepada orang yang sedemikian Tuhan akan memberikan janji kemuliaan. Karangan satu di sini digambarkan sebagai bingkai emas. Jadi satu hadiah, saudaraku, ukir-ukiran yang indah. Ini menggambarkan apa, saudaraku? Hidup saudara akan diberikan satu kemuliaan yang luar biasa. Mahkota dari Tuhan, satu kemuliaan dari Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi pada dasarnya sifat manusia itu buruk, saudaraku, penuh keinginan, penuh ambisi, saudaraku, hawa nafsu. Namun sifat itu akan berubah manakala manusia mau membaca kemudian mempribadikan firman Tuhan dalam kehidupannya. Saudaraku, mempribadikan firman ini ibarat kayu penaga yang rapuh. Kita ini ibarat kayu penaga yang rapuh, mudah keropos, dimakan rayap, saudaraku. Semangat kita kadang rapuh, semangat kita kadang keropos, saudaraku. Lapuk dimakan usia, saudaraku. Jelek dan mudah patah. Ini karakter dari kayu penaga. Demikian pula gambaran manusia yang tidak dipimpin oleh firman itu seperti itu, saudaraku. Rapuh, mudah keropos, saudaraku. Lapuk dimakan usia, jelek, mudah patah, dan lain sebagainya. Itu karakter kayu penaga. Tetapi orang yang mau mendengar dan mempribadikan serta melakukan firman adalah orang yang memperindah diri, mempercantik, memperindah diri, dan memperkokoh diri. Akan tetapi orang yang berontak dan tidak taat terhadap firman Tuhan, tidak mau bersekutu dengan firman Tuhan, ini orang yang secara tidak sadar sedang menghancurkan dirinya sendiri. Saudaraku, Mazmur 119 ayat 127. Itulah sebabnya aku mencari perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Peringatanmu ajaib. Itulah jiwaku memegangnya. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang. Saudara, ini Raja Daud juga mengatakan begitu, bahwa firman Tuhan itu dia seperti emas murni, seperti emas yang tua, saudaraku, seperti emas yang betul-betul teruji, saudaraku. Orang yang mempribadikan firman Tuhan juga hidupnya akan disalut dengan kepribadian ilahi ini. Saudaraku, bila kita melakukan firman-Nya, maka hidup kita akan seperti kayu penaga yang disalut dan dibungkus dengan kuasa ilahi, sehingga tidak lagi nampak keburukan-keburukan, sifat-sifat daging, cacat celah kita. Kita akan menjadi kokoh dan mulia. Saudara, bila kayu penaga itu tidak disalut emas, saudaraku, tadi saya katakan ini harganya akan sangat murah dan tidak akan dipakai sebagai perabot atau perkakas yang menghiasi bait suci. Paling-paling juga akan digunakan untuk membangun atap rumah, saudaraku. Sering juga bahkan menjadi kayu bakar, saudaraku. Demikian pula orang yang tidak mau taat firman Tuhan, ini hidupnya akan bernasib seperti kayu penaga yang tidak disalut emas, dibiarkan tergeletak, saudaraku, di padang pasir, di hutan, keleleran, tidak karu-karuan, jadi kayu bakar. Paling banter juga dipakai orang sebagai bahan bangunan, saudaraku, jadi usuk, reng, dan lain sebagainya kalau orang Jawa katakan begitu, saudaraku. Hidupnya akan terlantar terus. Ini kalau orang tidak disalut dengan firman itu begitu, saudaraku, merana, dan kalau sudah lapuk atau akhirnya tidak dipakai, akhirnya menjadi kayu bakar, saudaraku. Hidup orang yang tidak disalut dengan firman Tuhan itu akan begitu, saudaraku. Hidupnya tanpa tujuan, tanpa pimpinan Tuhan, dan akhirnya tercampak ke neraka kekal. Seperti tadi, kayu penaga itu meskipun dipakai untuk rumah yang bagus, nanti lama-lama lapuk, dibuang jadi kayu bakar, saudaraku. Inilah hidup-hidup orang yang fasik, yang tidak mau mentaati firman Tuhan dalam hidupnya. Saudara,
Demikianlah, saudaraku, orang yang taat kepada firman Tuhan itu juga ibarat kayu penaga tetapi mau disalut dengan emas murni. Kalaupun jatuh di sembarang tempat, ini pasti akan, saudaraku, dipungut, diambil karena bermanfaat, bernilai. Kalaupun jatuh di sembarang tempat, pasti dimanfaatkan orang, disimpan dengan baik. Orang yang taat kepada firman itu tidak akan diizinkan keleleran, saudaraku, karena dia disalut emas. Kayu yang disalut emas itu tidak akan pernah keleleran, saudaraku, akan selalu menempati tempat-tempat yang khusus, yang indah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang taat kepada firman Tuhan itu begitu luar biasa, saudaraku. Selalu akan menempati tempat-tempat yang terhormat, yang dimuliakan, akan hidup damai, sejahtera, penuh kemuliaan Allah, dan pada akhirnya akan masuk surga, saudaraku. Dan pada akhirnya akan menjadi benda di bait suci yang namanya tadi, saudaraku, meja roti sajian. Bahkan banyak nanti, saudaraku, perabot-perabot di bait suci itu yang terbuat dari kayu penaga juga, yang di dalam bait suci Allah itu semuanya disalut dengan emas. Artinya orang yang hidupnya menjadi bait suci itu, meskipun dia berasal dari kayu penaga, manusia yang rapuh, tetapi dia mau disalut, diperbaharui, saudaraku, selalu takut akan Tuhan, melaksanakan firman Tuhan, maka hidupnya menjadi, saudaraku, seperti kayu penaga yang disalut emas murni. Firman Tuhan itu penuntun hidup kita, yang dijamin pasti, saudaraku, membawa kepada keberhasilan, kemenangan, kesehatan, kesuksesan lahir batin, jasmani maupun rohani. Mazmur 119 ayat 105 di sana dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Raja Daud katakan begitu. Saudara, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan itu adalah perintah dari yang maha cerdas. Saudaraku, firman Tuhan yang tertulis di Alkitab ini merupakan perintah dari Allah yang maha cerdas. Bukan sekedar manusia cerdas, tapi dari yang maha cerdas. Perhatikan baik-baik. Tidak ada yang keliru dengan perintah firman ini, saudaraku. Perintah dari yang super jenius, yang maha jenius, yaitu hikmat dan pikiran Allah. Kita tidak akan pernah salah, kita tidak akan pernah rugi, kita tidak akan pernah sakit bila kita melakukan firman Tuhan. Saudaraku, kalau firman Tuhan katakan harus mengasihi, ya kasihi. Saudara tidak akan rugi karena itu. Kalau firman Tuhan katakan harus persembahan untuk pekerjaan pelayanan, persembahkanlah. Saudara tidak akan rugi karena itu. Mezbah korban bakaran itu bukan seperti meja judi, ya saudaraku. Kalau saudara bertaruh bisa dapat, bisa enggak. Tapi mezbah korban bakaran itu kalau saudara taruh, saudara pasti dapat jawaban dari Tuhan, dapat berkat, balasan dari Tuhan menurut keikhlasan hati saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka tidak ada ruginya semuanya itu kita kerjakan, mengasihi kita kerjakan, berkorban kita kerjakan. Saudaraku, kita juga jangan punya kebencian, kepahitan dalam hati, dan pasti, saudaraku, itu akan membawa kita kepada berkat yang luar biasa. Kalau firman Tuhan katakan harus berkorban, ya berkorbanlah. Harus membantu orang, ya bantulah. Bila kita harus melakukan sesuatu karena firman Tuhan itu, saudaraku, itu perintah dari yang maha cerdas, saudaraku. Ingat, kalau Tuhan suruh saudara berkorban, Tuhan suruh saudara untuk mengasihi sesama, itu perintah dari yang maha cerdas. Bukan dari pakar ekonomi, tapi dari yang maha cerdas. Perhitungannya lebih detail, perhitungannya lebih dahsyat dari pakar ekonomi. Maka kalau saudara persembahan kepada Tuhan, saya betul-betul yakin saudara akan diberkati luar biasa, sangat amat luar biasa. Saudaraku, karena memang mengikut Tuhan ini, saudaraku, kita akan, selain kita melalui proses salib penderitaan, kita juga akan melalui proses
kebangkitan, sukacita, dan kemenangan. Justru kalau kita menjadi orang Kristen kok menderita terus, itu justru dipertanyakan. Sudah masuk melalui pintu yang benar apa belum? Karena kalau seseorang itu masuk melalui pintu yang benar, dia akan ada proses sengsara, penderitaan, kemuliaan, kebangkitan, kemuliaan total. Ada semuanya, komplit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebetulnya yang menjadi masalah itu adalah bila manusia ini coba-coba tidak taat dengan firman Tuhan. Apa yang akan didapatkannya? Pasti sesuatu yang tidak baik, begitu saudaraku. Sesuatu yang membuat rugi dan lain sebagainya. Ini kita kalau kita mencoba tidak taat dengan firman Tuhan, padahal firman Tuhan itu firman dari yang maha cerdas loh saudaraku. Dari yang super jenius, maha jenius, lebih dari pakar ekonomi. Saudara, jadi ketaatan kita kepada firman Tuhan ini akan menjadikan kita dipenuhi kemuliaan, akan menjadikan kita seperti kayu penaga yang disalut emas. Hidup kita akan, saudaraku, tidak keleleran lagi. Kita akan dipenuhi dengan berkat-berkat surgawi. Kita akan dimasukkan ke dalam bait suci, saudaraku. Kalau saudara masih kayu penaga terus, selamanya saudara akan di luar pelataran, nggak kepake, saudaraku. Tapi kalau saudara mau disalut dengan emas murni, saudara akan masuk ke ruang kudus. Bahkan nanti ruang maha kudus, saudaraku, itu juga dasarnya juga kayu penaga juga, saudaraku. Nanti saya terangkan arahnya ke sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, saat ini intinya adalah saya sampaikan bahwa meja roti sajian ini adalah persekutuan kita, ketaatan kita terhadap firman Tuhan, terhadap suara dari yang maha cerdas, terhadap suara dari yang maha jenius. Kalau saudara melakukan firman Tuhan, tidak ada satupun yang akan membuat saudara rugi. Saudara akan beruntung dalam hidupmu, saudara akan diberkati, saudara akan peroleh kemenangan. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.